Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, besok hari Minggu 12 Desember 2021, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus reguler yang terakhir di tahun 2021 ini. Maka melalui video ini, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri utawi dadar badan kita piyambak-piyambak sebelum kita ikut dalam perayaan sakramen perjamuan kudus. Untuk mengawalinya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kami siap untuk menyambut sakramen perjamuan dengan penuh syukur dan sukacita. Sebelumnya Tuhan, kami hendak mempersiapkan diri kami terlebih dahulu, agar hati kami, pikiran kami, sungguh-sungguh siap menyambut rahmat Allah, yaitu roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kami. Berkatilah persiapan kami Tuhan, agar dari awal sampai akhir berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Sang Penebus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan, akan saya bacakan satu ayat yang sangat akrab bagi kita, menjadi dasar dalam rangka kita mempersiapkan diri di hadapan Allah. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perjamuan kita yang dilaksanakan besok hari Minggu masih dalam suasana minggu-minggu Advent. Minggu-minggu di mana kita menghayati penantian akan kelahiran atau kedatangan Gusti Yesus. Salah satu pesan dari Advent adalah bagaimana kita menantikan Tuhan dengan cara mempersiapkan hati dan pikiran kita sebersih-bersihnya, setulus-tulusnya, agar Tuhan Allah berkenan hadir dalam diri kita. Maka, momen perjamuan kudus di masa Advent terasa semakin istimewa, karena kita pun akan menghayati rahmat Allah, yaitu yang ditandai oleh roti serta anggur. Tak lain dan tak bukan adalah rahmat Allah yang turun atas kita sebagai manusia. Dalam masa Advent ini kita menghayati sebuah tema, yaitu Allah yang merapuh, Allah yang hadir menjadi manusia, Allah yang hadir dalam diri manusia, Allah yang menjadi daging, inkarnasi, Allah yang menjadi rapuh. Sebenarnya untuk apa semua itu dilakukan oleh Gusti Allah, sehingga Ia mengorbankan Anak-Nya, yaitu Gusti Yesus? Injil Yohanes memberikan kesaksian yang sudah sangat akrab bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, yaitu Gusti Yesus. Ternyata di balik semua karya Allah menyelamatkan manusia, dasarnya adalah karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini. Begitu besar kasih Allah kepada semesta, tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada alam semesta ciptaan Tuhan. Tentu termasuk cinta kasih Allah yang besar bagi kita sebagai manusia. Maka Yesus hadir menyelamatkan umat manusia semata-mata
karena kasih yang besar. Inilah yang kita hayati sebagai rahmat Allah. Kalau ini adalah rahmat, maka selayaknya kita sambut dan kita terima dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh hormat, bukan dengan sembarangan. Saudara-saudara, perjamuan kudus mengingatkan kita akan besarnya rahmat Allah yang tercurah, sehingga Gusti Yesus rela berkorban di kayu salib dalam rangka menebus dosa-dosa kita. Betapa kita tidak bersyukur atas rahmat Allah yang begitu luar biasa ini. Maka mari bertanya, siapkah kita menerima rahmat Allah? Siapkah kita menyambut perjamuan kudus dengan hikmat dan syukur? Mari memasuki saat hening sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan, marilah kita mengingat kembali makna sakramen perjamuan. Pertama, sakramen perjamuan adalah salah satu sarana untuk memelihara iman, sekaligus memelihara persekutuan segenap warga gereja. Maka besok, baik yang perjamuan di dalam gereja, ibadah onsite, maupun yang beribadah di rumah masing-masing secara online, kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus dalam persekutuan bersama-sama. Yang kedua, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang menderita, mati, dan dibangkitkan oleh Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anggota keluarga Allah yang perlu terus membangun persekutuan. Hal ini disimbolkan dengan makan dan minum bersama-sama. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan harapan keselamatan sempurna yang digambarkan dengan perjamuan di sorga. Yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, yang telah dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah. Maka pendadaran ini adalah upaya gereja untuk mempersiapkan umat menyambut rahmat Allah yang ditandai dengan perjamuan kudus. Dengan demikian, sakramen perjamuan kita terima dan rayakan dengan penuh syukur dan hormat, karena kita dipanggil untuk menyambut rahmat Allah, yaitu keselamatan melalui Gusti Yesus. Sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus, marilah kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita mengakui keberadaan kita sebagai orang yang berdosa? Yang kedua, apakah kita mengakui bahwa yang mampu menyelamatkan kita hanyalah anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan yang terakhir, apakah kita bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur karena telah menerima anugerah keselamatan, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari merenungkan ketiga pertanyaan itu dan dipersilahkan menjawab dalam hati masing-masing. Jawaban panjenengan ditujukan kepada Gusti Allah. Kiranya Allah memampukan kita untuk menyambut rahmat-Nya yang begitu besar. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela hidup, yang rela sengsara, yang rela mati, dan juga bangkit untuk menyelamatkan kami. Jikalau kelak kami akan
menyambut rahmat Tuhan yang ditandai dengan roti dan anggur perjamuan. Biarlah Allah menolong kami untuk bisa sungguh-sungguh menghayati rahmat-Mu yang besar. Dengan demikian hidup kami dilimpahi dengan rasa syukur. Dan kami yakin perjamuan kudus akan menyegarkan iman kami, semakin mendewasakan kami, baik pribadi maupun di dalam persekutuan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matur nuwun, Gusti berkahi.